Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Atsib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Jilun Nasril Mansyud, generasi pemenang yang ditunggu, yang ke-13, yang akan membahas Jilun Nasabuhul Islam, satu generasi yang identitasnya mengacu pada Islam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jilun Nasabuhul Islam. Man sa'ala an jinsiyatihim au nasabihim au hawiyatihim fahum muslimun la bil ismi wal laqab wa la yahkumul warata awil bi'ah bal bid dirasah wal burhan wat tadzawuq wat takhalluq fahum yu'minuna bil islam am bayyinatin wa yarfuduna al jahiliyah an dirayatin wa yatu'una ilallah ala basiratin wa yakfuruna bit-taghut ala ilmin la yabtaghuna ghairal islami dina wa la yardawna bi ghairi syari'atihi minhaja wa la yaqbaluna ghaira kitabihi dusturan wa kaifa la yardawnahu wa qad radiyallahu lahum wa atamma bin ni'mah alaihim. Generasi pemenang yang ditunggu itu semua atributnya, semua identitasnya mengacu pada Islam. Jika kelak ada orang yang bertanya kepada generasi harapan itu, misalnya tentang nasabnya maupun hobinya, mereka selalu menjawab dengan tegas, kami Muslim. Bukan dengan nama atau gelar, dan bukan pula dengan apa yang diperoleh dari warisan dan lingkungan. Mereka, generasi pemenang yang ditunggu ini, mengatakan kami Muslim. Perkataan kami Muslim ini berdasarkan satu, ilmu yang diperoleh melalui studi dan bukti, dan berdasarkan apa yang dirasakan dan dihayatinya. Mereka beriman kepada Islam atas dasar kesadaran. Mereka menolak jahiliyah berdasarkan pengetahuan. Dan mereka menyeru orang kepada Allah dengan keterangan yang jelas. Keimanan mereka kokoh dalam prinsip-prinsip berikut. Mereka kafir kepada taghut atas dasar ilmu. Mereka tidak sudi menganut agama selain Islam. Mereka tidak ridho menerima selain syariat Allah. Mereka tidak ridho menerima selain syariat Allah. Mereka tidak ridho menerima selain syariat Allah sebagai sistem hidupnya. Mereka tidak menerima kitab lain sebagai dustur, sebagai pedoman hidup selain kitabnya. Jika mereka telah mencapai taraf ini, bagaimana mungkin Allah tidak meridhoi mereka? Tentu saja Allah akan amat menyintai mereka, sebagaimana kecintaan mereka yang amat sangat kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk generasi inilah Allah berjanji akan melimpahkan nikmat-Nya. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Jadi jelaslah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 85. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang mukmin yang sejati akan selalu tunduk pada hukum Allah. Tunduk pada hukum Allah tanpa keraguan sedikit pun. Ketika mereka dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka langsung menyambutnya dengan ketaatan penuh. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wa idza tu'u ila tahkimit taghut wa kullu ma adallahi rasulih taghut qalu abaina wa asaina. Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi, maksudnya mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, apabila diajak bertahkim kepada taghut dan hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka segera berkata, kami menolak dan kami tidak mau menerima. Yarfaduna tabi'iyah lil gharbi wal syarqi jami'an wa nuruhum muktabasun min syajaratin mubarakah la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Mereka juga menolak mengekor pada barat maupun timur. Nur cahaya mereka diperoleh dari pohon yang diberkahi, yang tidak bersifat ketimuran maupun kebaratan. Minyak itu hampir bercahaya dengan sendirinya meskipun tidak disentuh api. La yakbaluna dzulmar ra'sa maliyah wala dzullama syuyu'iyah wala yantamuna ila yaminin aw yasarin wa makanuhum daiman fil markaz wa mauqifuhum huwal wasat bainal atrafil mutabayinah la ya'lamuna li hisabi fardin aw tabqatin aw hizbin aw nidam innama amaluhum lil islam walil islami wahdah wa wala'uhum li ummatil islami kulliha walaha wahdaha duna ghairiha fahum minha wa ilaiha wa biha walaha wa man yatawallallaha rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Mereka menolak kezaliman kapitalisme dan komunisme. Mereka tidak menerima keadilan sistem kapitalisme maupun komunisme. Mereka tidak berpihak ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap berada di jalan yang lurus, berpegang teguh pada Islam sebagai pedoman utama. Generasi pemenang yang ditunggu ini, mereka bersikap adil dan tidak fanatik pada golongan. Mereka tidak memihak individu atau kelompok tertentu, melainkan bekerja hanya untuk Islam. Segala bentuk loyalitas mereka hanya ditujukan pada Islam dan umatnya, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Generasi pemenang yang ditunggu ini, mereka itu adalah orang-orang atau generasi yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. La yantasibuna illa lirrahman wa la ya'tazzuna illa bil iman wa la yata'assabuna illa lil Qur'an wa la yafkharuna illa bil Islam syi'aruhum qaulul qail abil Islam la abun li siwah.
idzaftakharu biqaisin aw tamimin. Identitas sejati mereka hanya Islam. Nasab mereka hanya kepada Allah. Kebanggaan mereka hanya kepada Islam. Kebanggaan mereka hanya pada simbol keimanan. Kefanatikan mereka hanya pada Al-Quran. Tiada yang lebih mulia bagi mereka selain Islam. Semboyan mereka, Islam adalah ayahku. Aku tidak memiliki ayah selain Islam. Jika mereka membanggakan keturunan Qais atau Tamim, ini adalah ungkapan yang menunjukkan kebanggaan seorang terhadap Islam sebagai identitas utamanya, bukan pada nasab atau sukunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad